Iya, shalom sama Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, di hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini dengan satu tujuan, mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari umat Tuhan yang berada di bangku di belakang, boleh ambil posisi di depan. Saya berikan waktu sejenak, boleh maju menempati kursi-kursi yang masih kosong di depan. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita mau satukan hati kita menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan, menyembah-Mu, bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Rangkaian ibadah pada hari ini, pada saat ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya terjadi dalam kekuatan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap ya Tuhan mengagungkan Engkau lebih dan lebih lagi. Ini setiap kami ya Tuhan, dan berkati juga umat Tuhan yang dalam perjalanannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, membawa korban pujian kita. Karena hanya Dia yang layak terima pujian, hanya Dia yang layak terima pengagungan. Oh, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
setiap kami Tuhan, setiap hati kami, setiap jiwa kami yang haus akan Engkau. Keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu. Mari Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan, seperti Yesus yang luar biasa. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Rasakan hadirat-Nya. Ini keinginan kami. Yes. Panggil Dia Yesus, Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Sujud. Kami mau terus sujud di hadapan hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Hadirat
terus berserah hanya kepada Dia. Memandang kekudusan-Mu Tuhan, membuat kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau menilik setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami percaya, kami pulang membawa kemenangan bersama-Mu Tuhan. Karena Engkau Yesus yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia, penolong hidup kami. Haleluya. Terus katakan, Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di segala musimku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus Engkau setia di dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu tak pernah pudar Tuhan. Amin, amin. Yesus Engkau setia. Di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Terus nyatakan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di dalam segala musim hidup kami. Amin. Di sepanjang hidup kami, ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus Kau setia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Amin. Engkau bersamaku di sepanjang hidupku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Yang terus mau menyembah Tuhan selama-lamanya, berikan hormat, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus yang paling setia dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin. Masih tetap berdiri umat Tuhan, silakan berikan senyuman yang terbaik. Katakan, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Di hadapan-Mu kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terus bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kami teringat, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh
selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan tak terbanding, tidak dapat dibandingkan oleh apapun, amin. Dan biarlah pada hari ini kita kembali diajarkan oleh firman Tuhan, mencari dahulu kerajaannya, dan semuanya akan ditambahkan bagimu. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, yakin dan tambahkan dalam hati kita, Yesus alasan kita hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, punya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu yang mengubah hidup kami dari yang tidak berarti menjadi berarti. Oleh karena itu Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami sungguh-sungguh dibentuk oleh firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Naikkan dengan iman. Tak dapat Amin hidup Yesus. di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah
Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, untuk kami mampu mendengar dan melakukan firman-Mu. Dan boleh jatuh pada tanah hati kami yang paling subur, sehingga Tuhan firman-Mu ini boleh tumbuh dan berakar kuat, serta berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila Tuhan urapi hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Setiap benih kebenaran ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tidak lama lagi kita akan memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi pada hari Kamis 2 minggu yang akan datang, kita akan mengadakan doa malam Getsemani jam 7:30 melalui Zoom dan juga YouTube. Kiranya saudara bisa ikut bersama-sama berdoa. Dan keesokan harinya, hari Jumat 2 minggu yang akan datang, kita akan mengadakan hari Jumat Agung mengenang penyaliban Tuhan Yesus Kristus untuk dosa-dosa kita. Nah, karena rencananya akan diadakan satu kali ibadah jam 9 di tempat ini, saya harap mulai besok saudara mulai mendaftarkan dalam link yang akan dibagikan supaya tempatnya cukup. Karena mungkin kalau saudara datang langsung tempatnya bisa tidak tersedia karena mungkin banyak orang yang hadir. Jadi segera mendaftarkan diri melalui link besok. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Belajar Mengasihi Orang yang Mengecewakan. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 13 ayat 4-7 yang berkata demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu tahu hukum yang terutama yang Yesus ajarkan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau mengasihi Tuhan, saya yakin jawaban kita ya. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Saudara mau lebih mengasihi Tuhan Yesus? Amin? Ya. Tapi apakah kita bisa melakukan perintah berikutnya? Mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mungkin kita bilang ya tergantung orangnya. Kalau orangnya baik, saya bisa mengasihi dia. Tapi kalau orangnya mengecewakan, menyebalkan, menjengkelkan, tunggu dulu. Saya belum tentu bisa mengasihi dia. Tetapi apakah memang itu adalah ajaran atau teladan Tuhan? Saya rasa tidak. Karena Alkitab mencatat menjelang Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, dan setelah itu bangkit bagi kita, dia mengadakan perjamuan malam terakhir, the Last Supper. Dan pada saat itu Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Pertanyaannya, kenapa Yesus yang cuci kaki murid-muridnya? Karena kebiasaan dahulu orang Yahudi, kalau mau masuk ke sebuah rumah, ruangan, biasanya ada budak atau hamba yang mencuci kaki setiap orang-orang yang masuk ke ruangan itu. Dan kalau tidak ada orang yang mencuci kaki, maka salah satu di antara mereka yang dianggap paling muda yang harus mengerjakannya. Kenapa setelah duduk di dalam baru dicuci kaki? Mestinya kan di luar, saudara. Jawabannya adalah karena ternyata
murid-murid Yesus baru saja bertengkar tentang siapa yang paling besar, yang paling hebat, yang paling unggul di antara mereka. Sehingga tentu saja Petrus gak mau mencuci kaki Andreas. Lalu Yohanes yang merasa diri paling dekat dengan Yesus tidak mau mencuci kaki murid yang lain. Sehingga akhirnya Yesus sendiri yang memberikan teladan mencuci kaki mereka semuanya. Saudara, dari sini kita belajar bahwa seringkali masalah relasi satu dengan yang lain, hubungan dengan orang-orang lain, itu terkendala karena sikap menganggap remeh, menganggap sepele orang lain, gak mau kalah sama orang. Sehingga kita tidak mungkin bisa melayani atau mengasihi mereka. Dan sikap gak mau kalah ini selalu ada di mana-mana. Satu kali ada 2 orang anak sekolah, setelah mengikuti pelajaran geografi dari gurunya bilang gini sama temennya. Kamu tahu gak tadi guru ngomong apa? Bahwa dekat Israel itu ada terusan Suez namanya. Oh ya, saya juga dengar. Emang kenapa? Tahu nggak terusan Suez siapa yang gali? Papa saya yang gali katanya. Temennya nggak mau kalah. Oh, itu belum seberapa. Kamu tahu nggak? Tadi kan diajarkan di Israel itu ada laut, namanya Laut Mati. Kamu tahu Laut Mati siapa yang membunuhnya? Ayah saya yang membunuhnya katanya. Lah ini saudara sekalian, orang yang gak mau kalah. Kalau ngomong mau menangnya sendiri. Dan akibatnya kalau kita gak mau kalah, ingin memperebutkan siapa yang terbesar, siapa yang terhebat, ribut satu dengan yang lain. Yakobus 4 ayat 1 dan 2 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kenapa orang bertengkar, berkelahi, saling bermusuhan, iri hati? Karena ada kepentingan-kepentingan diri yang tidak tercapai. Dan itu makin diperparah kalau melihat ada kepentingan orang lain yang justru tercapai. Adik kakak aja dalam satu keluarga kadang-kadang bisa berantem. Karena apa? Saling iri satu dengan yang lain. Memperebutkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya tidak bisa mengarahkan, sampai gede nih bisa ribut. Bahkan kalau udah kawin, gak mau kalah. Adiknya beli motor baru, kakaknya beli motor baru. Padahal gak terlalu ada kepentingan juga untuk motor itu. Adiknya beli mobil baru, kakaknya beli mobil baru. Dan di Instagram masing-masing mungkin menunjukkan liburan yang hebat. Mau keluar pulau, keluar negeri, makanan yang mewah yang mereka makan. Tujuannya apa? Karena ingin menunjukkan, ini loh keren saya. Kamu kan kere, kamu kan gak bisa, nih saya lebih hebat. Ya berantem saudara-saudara. Jadi bagaimana supaya kita bisa memiliki hubungan yang sehat dalam keluarga dan dalam pergaulan? Yang pertama kita harus membuang kesombongan. Kalau para murid itu rendah hati, menganggap yang lain lebih utama, gak akan ribut-ribut. Masalah mencuci kaki itu masalah sederhana yang mereka bisa lakukan. Tapi gara-gara sombong, arogan, masalah menjadi muncul. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, Alkitab berkata demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kerukunan, keharmonisan akan terjadi kalau kita menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita. Saya percaya Allah menentang orang yang sombong, tapi orang yang rendah hati akan dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang rendah, engkau akan diangkat, dipromosikan, diberkati, dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Saudara-saudara, karena itu mari kita belajar menghargai, memiliki respect kepada orang lain, sehingga terjalinlah persahabatan yang sejati. Hidup kita bisa jadi berkat, kita bisa bersikap positif kepada orang yang ada di sekitar kita.
puluhan tahun yang lampau ada seorang penulis yang bernama Dale Carnegie membuat sebuah buku yang menjadi the best seller secara internasional, dan walaupun penulisnya sudah lama mati, ini ditulis terus atau dicetak terus dalam berbagai bahasa di dunia. Judul bukunya adalah How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Dalam buku itu dia menunjukkan ada 7 langkah sederhana bagaimana kita bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Karena ternyata hubungan relasional yang baik itu menentukan keberhasilan dalam keluarga, dalam bisnis, dan dalam berbagai bidang kehidupan yang lain. Yang pertama dia berkata, kalau kita ingin memiliki banyak sahabat, disukai banyak orang, jangan suka mengkritik atau menjelekkan orang lain. Saudara kan gak seneng kalau ada orang yang suka jelek-jelekin kita. Nah, apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, kita harus perbuat kepada mereka. Yaitu hal yang baik, bukan hal yang buruk. Orang gak suka sama temennya yang suka bikin hoax, yang suka rasa diri paling hebat, paling benar, lalu kemudian menuding-nuding orang lain. Sebaliknya, mari kita belajar yang kedua, memberikan pujian dan apresiasi yang tulus. Coba temukan ada kelebihan apa, mungkin dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari teman-teman kita. Berikan pujian, penghargaan yang tulus, dia akan merasa senang. Yang ketiga, jadi pendengar yang baik saat orang lain bercerita kepada saudara. Mendengarkan dengan seksama. Jangan cuma ingin didengar orang lain. Jangan kalau ngeluh kita ingin orang lain dengerin. Tapi mari kita juga menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, kita harus belajar menghargai orang lain. Buatlah orang lain merasa dirinya penting dan berharga. Saudara, salah satu yang dianjurkan adalah belajar mengingat nama orang. Karena kata yang paling indah bagi seseorang adalah namanya. Nah, ini nggak mudah, apalagi kalau umur udah banyak, kadang-kadang nama bininya aja bisa lupa, saudara sekalian. Nah, tetapi ini adalah sesuatu yang baik, yang harus kita kembangkan. Belajar mengingat nama orang lain. Yang kelima, jangan suka berdebat atau berargumentasi panjang. Karena orang yang menang debat bisa kehilangan teman. Memelihara persahabatan jauh lebih penting daripada memenangkan argumentasi, apalagi yang berkepanjangan. Mungkin saudara bilang, gimana kalau saya nggak setuju dengan pandangan orang lain? Kan saya harus menyanggah dong. Saudara, kalau orang lain menyampaikan sesuatu dan kita tidak sepakat, kita yang keenam bisa menyampaikan pandangan kita dengan sopan. Tapi kita tetap harus menghargai pandangan orang lain. Jangan memaksakan, kamu yang salah, saya yang benar, ikuti perintah saya. Nah, ini yang menyebabkan konflik terjadi di dalam hubungan satu dengan yang lain. Dan yang ketujuh dari bukunya Dale Carnegie adalah, jika Anda salah, akuilah dan minta maaf. Jangan merasa diri yang paling benar dan terus menyalahkan orang lain. Saudara, orang yang susah mengaku kesalahan dan minta maaf, itu adalah orang yang tidak akan mengalami kebahagiaan dan relasi yang baik. Kita ini manusia, bisa salah, bisa alpa. Orang tua juga bisa salah sama anak. Dan apa salahnya kalau kita bilang, nak maaf ya, papa salah ya, tadi papa emosi. Maafin papa ya, lain kali papa akan lebih menahan diri. Saya yakin ketika ada pengakuan yang terbuka, permohonan maaf, orang justru akan respect kepada kita. Karena kita sadar kita manusia yang terbatas yang bisa menyatakan kekeliruan kita. Dasarnya apa? Rendah hati, menghargai orang lain, ada respect. Dan saya yakin kalau kita membuang kesombongan, keluarga kita, pergaulan kita akan jauh lebih baik. Jadi kalau ada yang lagi ribut-ribut, ayo kita turunkan ego, ngajak ngomong dulu. Ada yang bilang enggak pokoknya dalam hati mau, tapi kalau ngajak ngomong kan menang. Ngajak ngomong tihela, eleh, kalah. Jangan begitu saudara.
Kita harus sadar, yang waras yang ngalah. Kita harus mempertahankan keharmonisan lebih daripada ego kita masing-masing. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana supaya kita belajar mengasihi orang yang mengecewakan bahkan mengesalkan kita. Yang kedua, kuncinya adalah kita harus menjaga hati. Menjaga hati supaya apa? Tidak gampang kecewa melihat kelemahan orang lain. Lihat Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Perhatikan ini baik-baik. Walaupun saudara benar, walaupun saudara baik hati kepada orang lain, akan selalu ada Yudas Iskariot dalam hidup saudara. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi bila saudara terpancing marah, membalas kejahatan si Yudas Iskariot ini, maka kita sebetulnya sama aja seperti Yudas Iskariot itu. Jadi begini, orang bisa menabur yang jahat kepada kita. Kalau dia nabur jahat, dia akan nuai jahat. Tapi kalau kita terpancing, ketika dia menabur yang jahat, kita balas menabur jahat juga kepada dia. Bukankah kita sama-sama jahatnya? Lihat saudara, Tuhan Yesus itu kurang apa sih sama Yudas? Yudas itu nobody, gak ada orang yang tahu siapa dia. Direkrut jadi murid Yesus, jadi rasul. Namanya dicantumkan di dalam Alkitab. Sampai berabad-abad orang tahu nama Yudas Iskariot dari Alkitab. Lalu kemudian Tuhan mempercayakan kepada dia jabatan sebagai bendahara. Oh, ini jabatan prestisius. Bahkan dia diberi makan oleh Tuhan. Lihat waktu 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Yudas kan ikut makan juga, saudara sekalian. Bahkan mungkin makannya paling banyak dari antara yang lain. Bahkan Yesus menyuruh para murid untuk memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Kan ada Yudas di sana. Berarti Yudas dipakai oleh Tuhan. Yudas juga bisa menyembuhkan orang, mengusir setan. Walaupun setannya bilang kurang ajar juga ya, sesama setan mestinya jangan saling mengusir. Tapi otoritas nama Tuhan kan yang disegani oleh si iblis itu. Tapi ternyata apa balasannya Yudas kepada Yesus yang begitu baik? Menjual Yesus, murah lagi, 30 keping perak. Nah kalau Yesus akhirnya memaki dia, wah mempermalukan dan menjahati Yudas, kan sama aja saudara. Kita lihat keunggulan karakter Kristus ketika justru dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, saya mau bilang begini, Yesus bukan hanya mengasihi, saya juga yakin Yesus selalu menyediakan pintu maaf dan pengampunan kalau Yudas mengaku dosa dan datang kepada Yesus. Karena temannya Yudas, Simon Petrus menyangkal, bukan cuma sekali loh saudara, 3 kali diampuni itu sama Tuhan. Simon, kamu mengasihi aku? Ya Tuhan. Oke, gembalakan domba-dombaku. Dipercayakan lagi pelayanan yang besar. Bahkan Simon Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta dan 3.000 orang bertobat serta dibaptis. Seandainya Yudas datang minta ampun, diampuni sama Tuhan. Saya percaya Yudas tidak diampuni karena dia tidak pernah mengaku dosa. Dosa yang tidak pernah diakui adalah dosa yang tidak akan diampuni. Dan itulah dosa menghujat Roh Kudus, di mana kita tidak bisa lagi minta ampun karena hati kita sudah begitu keras dan tidak pernah bisa berkata, Tuhan ampuni saya. Kalau saudara nih ya, dalam ketidaktahuanmu mungkin dulu pernah bilang, apa itu orang bahasa roh penyembahan, lama-lama sandal lawas, siki-siki raba-raba. Lalu saudara kemudian salah, aduh ini nyesel. Jangan bilang tapi percumalah minta ampun sama Tuhan juga, saya udah menghujat Roh Kudus. Enggak saudara, selama engkau minta ampun dosa untuk kata-kata yang melecehkan Tuhan, firman-Nya, perkara-perkara rohani, saya yakin Tuhan akan mengampuni dosamu. Orang yang tidak pernah mau mengaku dosa, itulah orang yang mengeraskan hati dan dia yang menghujat Roh Kudus. Nah tapi ingat nih, dalam pergaulan saudara bisa baik,
Orang bisa jahatin kita. Bapak ibu mungkin ya, ada yang tidak punya anak, lalu mengangkat anak. Bahkan kemudian ada seperti keluarga yang membuat katakanlah panti asuhan, beberapa orang anak dia kumpulkan dalam rumahnya, dia kasih makan, dia sekolahkan, bahkan sampai jadi sarjana. Bisa nggak di antara anak-anak itu ada yang kemudian kurang ajar, jelek-jelekan kita, kelakuannya nggak benar, menyakitkan hati kita? Bisa. Ya kita nggak harap itu. Tapi 12 murid Yesus ada Yudasnya. Pada Yesus baik dan tidak pernah berdosa, apalagi kita yang ada dosa dan salahnya. Tetapi saudara, di sini Tuhan ingin agar kita menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan balas yang jahat dengan jahat. Kalau ada suami selingkuh, jangan istrinya bilang, emang cuma lu yang bisa selingkuh, gua juga bisa. Lalu dia selingkuh sama orang lain. Suaminya dosa, tapi istrinya juga dosa, saudara. Dan kalau nggak bertobat, masuk neraka orang berdosa. Dua buah kesalahan tidak pernah menghasilkan sebuah kebenaran. Kalau satu salah, yang satu tetap hidup lurus. Sehingga ketika suaminya bertobat, keluarga bisa dipulihkan. Lah satu ke kanan, satu ke kiri. Ketika salah satu mau balik, nggak bisa ada pemulihan. Betapa kita harus selalu menjaga hati untuk mau hidup di dalam kebenaran. Saudara, keadaan yang tidak nyaman dan terutama orang-orang yang menyebalkan, manusia sulit, itu sebetulnya adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Seperti Yusuf, dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan dalam penjara bertahun-tahun. Waduh, pengalaman sulit, keadaan tidak enak, menghadapi orang yang mengecewakan, menyakitkan, merugikan. Tapi ketika akhirnya dia diangkat menjadi raja muda di Mesir, saudara-saudaranya datang karena tidak tahu bahwa sekarang Yusuf sudah jadi raja muda. Yusuf mengampuni dan memberikan gandum yang terbaik di Mesir. Bahkan menyuruh mereka pindah ke Goshen, daerah yang tersubur di Mesir. Karena dalam Kejadian 50 ayat 20 dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah telah mengubahnya, mereka-rekakan yang baik. Kalau kamu gak pernah jual saya, maka saya tidak pernah bisa menyelamatkan kamu dari masa kelaparan ini. Ini semua rencana Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, jadi kalau ada orang di sekitar saudara, aduh, gemesin, makan hati, suka jelek-jelekin, gak tahu terima kasih. Jangan dipikir itu alat setan. Anggap itu sparring partner supaya kita berespon positif. Itu alat Tuhan supaya kita lebih rendah hati, lebih sabar, bisa lebih mengasihi. Saudara-saudara, karena itu jangan suka mempermasalahkan hal-hal kecil. Jangan terlalu banyak komplain, meributkan hal-hal yang sepele karena ada hal lain yang jauh lebih mulia. Satu kali ada suami istri lagi makan malam di sebuah restoran yang bagus sekali. Wah, kok keadaannya nyaman lah, ada live music pelan, lampu yang redup, makanan juga enak. Setelah selesai, istrinya bilang sama pelayan, "Mas, mana bilnya?" Saudara, bilnya datang, silakan Bu. Begitu dilihat, saudara sekalian, dia langsung ngomong, gimana ini? Saya kan coba pesan minuman ini satu, kenapa dihitungnya dua? Wah, kamu ini mau ngerugiin saya ya? Mau nyuri uang saya ya? Oh maaf Bu, maaf saya nggak sengaja, nanti saya lapor. Oh enggak lah, pasti kamu nggak beres nih. Sampai suaminya udah lama nggak seberapa. Oh nggak bisa, kebenaran harus dinyatakan. Waduh saudara. Sampai akhirnya di mobil pun istrinya masih aja ngomel soal itu. Sampai suaminya bilang, aduh mam, ini kan bedanya cuma berapa? 25.000, paling banyak 50.000. Dan dia juga udah minta maaf kan. Kenapa kamu selalu mengungkit? Oh nggak bisa, ini pasti nggak bener nih restoran, lain kali jangan ke sana. Suaminya bilang, kamu tahu nggak,
Makan malam tadi itu sangat romantis, saya sangat menikmatinya. Tapi hancur semuanya gara-gara masalah uang 25.000 perak. Kamu tahu nggak, keharmonisan itu lebih mahal dari cuma 25.000. Saudara, mari kita selalu menjaga hati. Sehingga jangan membesar-besarkan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting. Saya mau bilang bahwa orang-orang yang menyebalkan itu akan selalu ada di sekitar kita. Tapi ingat pepatah ini, anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Jangan diladeni, makin diladeni makin pusing. Ada orang bisa jelekin kita, bisa fitnah kita, padahal kita juga nggak tahu siapa orangnya. Kalau diladeni, kita yang rugi sendiri. Saudara ingat, burung Raja Wali, burung yang sangat gagah, itu kadang-kadang diganggu oleh burung gagak, saudara. Burung gagak itu berani terbang ke sayapnya dan berusaha mematuk-matuki burung Raja Wali ini. Tapi Raja Wali nggak pernah meladeni. Kenapa? Dia pikir nggak level ini. Dia cuma angkat sayapnya, dia naik terbang tinggi. Dan akhirnya burung gagak nggak bisa ngejar. Kehabisan oksigen rupanya, dia kelepek-kelepek jatuh ke bawah. Kalau Raja Wali meladeni, buang waktu, nggak level. Saudara, saya mau bilang, ada banyak orang seperti burung gagak cuma kaok. Kita lawan, habis waktu kita. Fokus saja pada perkara yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia. Jangan habiskan waktu saudara untuk perkara yang sia-sia. Sebab kalau kita melakukan perkara yang luhur, tinggi dan mulia, engkau naik dalam standar yang lebih tinggi. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Orang-orang yang menjelekkan saudara akan menyingkir dengan sendirinya. Siapa yang percaya itu? Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa belajar mengasihi orang yang mengecewakan kita. Pertama tadi, kita harus membuang kesombongan, hargai orang lain. Yang kedua, kita harus menjaga hati. Jangan gampang kecewa sama orang. Karena selalu akan ada orang mirip Yudas yang gak tahu terima kasih. Tapi yang ketiga, kita harus melakukan hal yang baik. Walaupun orang melakukan hal yang buruk, kita harus tetap belajar melakukan hal yang baik. Yesus bisa kecewa enggak? Dia kan sudah mau disalib nih saudara. Murid-murid malah enggak mikirin Yesus, malah berantem siapa yang terbesar di antara mereka. Enggak ada empati sama sekali. Tapi lihat Alkitab katakan apa? Yesus membuka jubahnya, mengambil air, mengambil lap, dan dia mencuci kaki murid-muridnya. Memberikan teladan, kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi pelayan dari semua orang yang lain. Orang yang rela melayani, itu adalah orang yang punya hati yang besar. Ciri kebesaran jiwa adalah rela melayani, rela jadi berkat bagi orang lain. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Walaupun ketika Yesus melakukan itu dia bisa disalahpahami. Salah satu orang yang paling suka disalahpahami itu Tuhan Yesus loh saudara. Waktu Yesus disalib dia teriak apa? Eli, Eli, lama sabatani. Orang bilang apa? Oh lihat dia panggil Nabi Elia. Padahal bukan itu maksudnya. Bapakku mengapa engkau meninggalkan aku? Disalahpahami kan sama orang. Bahkan ketika Yesus mencuci kaki dari Petrus, Petrus bilang, masa Tuhan yang mencuci kaki saya? Saya akan yang mesti mencuci kaki Tuhan. Tuhan ngomong apa di ayat 7 tadi? Apa yang aku lakukan kepada kamu sekarang, kamu tidak ngerti. Tapi nanti, kelak, kamu akan mengerti. Kadang-kadang saudara, kita ini agak tell me. Kita baru mengertinya belakangan. Padahal apa yang dilakukan oleh sahabat kita mungkin sesuatu yang baik untuk kita. Kita malah marah sama dia. Tapi lama-lama kita yang malu karena rupanya kita yang salah. Salah sangka, salah paham. Amsal 27 ayat 6 berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Teman sejati ketika lihat rekannya itu mau jatuh, dia akan teriakin. Dia akan tarik tangannya. Kalau dia mau salah,
Dia bisa nasihati, bahkan bisa tegur. Tujuannya apa? Supaya temannya itu tidak terjerumus. Masalahnya, waktu ditegur temannya suka enggak? Kebanyakan enggak suka. Tapi saya mau katakan, tetap lakukan kebaikan. Walaupun orang menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Karena satu kali Tuhan akan menyingkapkan hal itu kepadanya. Berapa hari lalu saya baca, saudara sekalian, ada sebuah peristiwa di Yogyakarta. Ada seorang kasir di sebuah minimarket yang marah-marahin seorang pembeli. Dan kemudian gak mau meladeni apa yang dia minta. Jadi ceritanya ada seorang gadis masuk ke sana mau beli pulsa. Tapi malah dimarah-marahin, dibentak saudara, bahkan HP-nya dirampas. Begitu. Lah, ada pembeli yang lain, dia bilang, "Mas, kenapa kok begitu? Ini kan orang mau beli." Selidik punya selidik, ternyata apa saudara? Gadis ini mau membeli pulsa 600.000 rupiah. Dan si mas kasir ini merasa ini nggak wajar. Apalagi wanita ini selalu terus ngomong dengan orang lain di telepon. Rupanya orang di ujung sana ngomong gini, bapakmu kecelakaan, harus segera dimasukkan ke rumah sakit. Saya perlu pulsa nih, saya yang nolong dia. Saya perlu pulsa untuk menghubungi dokter dan sebagainya. Tolong transfer sekarang 600.000 untuk pulsa. Nah, dia seperti digendam, seperti dihipnotis. Dia mau beli itu. Nah, karena itu si emas ini merasa curiga. Kok beli pulsa banyak banget ini. Jadi dia ngomong begitu, akhirnya dirampas. Dia yang ngomong, siapa kamu? Ngomong apa? Orangnya ketakutan, ditutup itu saudara sekalian. Baru si gadis ini sadar, aduh terima kasih ya, saya gak sadar nih. Loh coba saudara, kalau ada orang yang lihat sekilas, wah kurang ajar ini. Kita laporkan, masukkan media massa ini, minimarket. Tapi bukankah orang kasir ini bertujuan baik? Jadi kalau misalnya ya, saudara lihat ada temanmu sudah menikah, tapi suaminya itu kadang suka marahin istrinya di depan umum. Sampai yang lain juga rasa gak enak gitu. Saudara bisa datang bilang, sorry ya, saya kadang lihat kamu kok marahin di depan umum. Kalau kamu ada masalah, kamu selesaikan dong di rumah, kasihan kan istri kamu. Teman kita bisa gak terima loh saudara sekalian. Oh kamu belain bini saya? Bukan begitu maksudnya. Dia bisa marah, tapi satu kali pikirannya bisa terbuka. Aduh iya, saya salah. Kalau saudara belum kawin, engkau lihat temanmu pacaran sama orang. Tiba-tiba temanmu itu mengghosting orang lain. Ini pacarnya ngubungin, gak diterima, teks gak dibalas, didatangin ke tempat kosnya, ngilang. Nah saudara sebagai teman yang baik, apa bilang, bukan urusan saya. Atau kita bilang, kalau kamu baik, ya ngomong dong baik-baik, ceritakan alasannya. Ya mulainya juga kan baik toh. Kalau mau berakhir ya baik-baik juga. Jangan berantem seperti ini, jangan mengghosting. Saudara-saudara, mungkin dia gak suka. Tapi akhirnya dia akan sadar bahwa apa yang kita sampaikan itu baik. Saudara tahu di dunia ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup iblis. Balas yang baik dengan jahat, setan itu. Yang kedua konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Tapi yang ketiga konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jika seterumu lapar, kasih makan. Jika seterumu haus, kasih minum. Kamu akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini sebuah istilah. Orang itu akan menyesal. Dan siapa tahu dia akan justru berbalik mengasihi Anda yang telah membalas kejahatannya dengan kebaikan. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita membalas hal-hal yang buruk dengan hal yang baik. Gak apa-apa disalah mengerti, yang penting hati kita tulus dan cara menyampaikan kita baik. Tuhan aja kadang-kadang disalah mengerti saudara sekalian. Ini kan Petrus salah mengerti sama Tuhan. Kita juga kadang-kadang salah mengerti sama Tuhan. Saya pernah cerita ya, kita kan mau tiba-tiba ditawari rumah di
samping belakang gereja. Kita udah mau beli, ternyata keduluan orang lain. Aduh, kita nyesel. Kenapa ya Tuhan izinkan? Tetapi beberapa minggu kemudian ada yang menawarkan, yaitu yang di depan persis nempel dengan gereja kita. Dan akhirnya melalui berbagai proses, hari Senin yang lalu kita sudah bisa membeli tanah itu dan sekarang sudah dicat, diperbaiki menjadi milik gereja untuk perluasan tanah gereja. Tuhan punya rencana yang baik lebih dari yang kita pikir. Waktu tanah yang di belakang lepas saya nyesel, 2-3 hari rasanya gak bisa tidur nyenyak. Aduh, kenapa ya? Bedanya juga cuma dikit. Kalau kita bisa jadi beli tanah belakang, gak punya duit lagi untuk beli yang depan, saudara. Jadi percayalah, kadang-kadang kita salah ngerti. Tuhan, kenapa ya saya bisa gagal, rencana saya tidak terlaksana. Ketahuilah Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam hidup saudara. Kalau ada yang lagi pacaran diputusin sama pacarmu, jangan bunuh diri. Engkau begitu berharga sehingga orang itu tidak layak untuk Anda. Karena Tuhan sudah siapkan yang lebih baik pada waktunya Tuhan. Kalau ada rencanamu yang gagal, jangan bilang Tuhan kok engkau kejam ya. Saya udah rencana bisnis begini. Nggak jadi. Tuhan sedang meluputkan kita dari hal buruk yang kita pikir baik. Dan Tuhan akan memberikan yang benar-benar baik pada waktunya. Saudara-saudara, kita juga mesti belajar melakukan hal yang baik bahkan ketika orang salah mengerti kepada kita. Sebab dalam Matius 5 di khotbah di bukit Yesus bilang, kalau kamu cuma menyalami orang yang nyalamin kamu, saudaramu, kalau kamu cuma berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, orang yang gak kenal Tuhan juga begitu. Tapi jadilah anak-anak Bapamu yang di sorga, yang memberikan hujan dan juga panas bagi orang baik, tapi juga bagi orang yang jahat. Sehingga hendaknya karaktermu makin sempurna, makin dewasa, sama seperti Bapamu yang di sorga juga adalah sempurna. Jadi konklusinya, mari kita belajar menabur kebaikan selama kita hidup di dunia. Galatia 6 ayat 9-10 sebagai ayat penutup. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Taburkan terus hal yang baik. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, dan kebaikan dalam senyum Anda. Biar hidup kita selalu menjadi penabur kabar baik. April, Paskah, Mei, hari kenaikan Tuhan dan Pentakosta. April, Mei, dan Juni selama 3 bulan kita akan melakukan kebaikan kepada masyarakat di sekitar kita. Kita mau bikin gerakan namanya Gasibu, gerakan nasi bungkus. Jadi tiap minggu minimal 100, kalau bisa lebih, nasi bungkus akan dibagikan kepada orang yang membutuhkan, yang mungkin di tempat-tempat pembuangan sampah, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Kita bagi nasi bungkus, saudara, setiap minggu sampai selama 3 bulan ini melalui kelompok-kelompok sel dikoordinir oleh bidang diakonia dan juga sosial masyarakat supaya kita bisa jadi berkat. Saudara yang mau ikutan, tanya sama koordinator ibadah, tanya kepada pemimpin sel saudara, gimana saya bisa terlibat secara langsung jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya kita menghayati Jumat Agung pengorbanan Yesus, kita juga mau belajar berkorban dan jadi berkat bagi orang lain. Pertanyaan terakhir, kalau saya baik sama orang lain, tapi orang lain malah tetap gak berubah,
sifatnya masih jelek sama saya, gimana? Saudara, kita lihat apa yang juga Bunda Teresa ungkapkan dalam tulisan di depan ini. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun berbuatlah jujur. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikanlah yang terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dengan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dengan mereka. Orang berbuat jahat, kita belajar menabur yang baik. Karena ini urusan kita dengan Tuhan. Kita mau karakter kita menjadi sama seperti Tuhan. Ini bukan urusan kita dengan orang lain. Orang boleh tetap negatif, dia tetap bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi biar kita selalu menjaga hati. Mari kita meninggalkan kesombongan dan sikap yang tidak baik. Dan terus menabur benih kebajikan. Karena dengan demikian, kita tidak sama seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita akan sama seperti Yesus yang penuh kasih dan rela mengampuni kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita makin berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Selamat Paskah saudara sekalian, tema kita kuasa salib Kristus. Yohanes 3 ayat 14 dan 15 mencatat, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Israel pernah bersungut-sungut di padang gurun, lalu banyak yang sakit dan mati dipagut ular beludak, ular berbisa. Lalu Tuhan memerintahkan Musa mendirikan sebuah patung tembaga berbentuk ular, dan orang yang dipatung ular lalu sakit mati memandang patung ular tembaga itu menjadi sehat, menjadi hidup kembali. Semudah itu, cuma dihadapkan kepada patung tembaga sehat. Nah, Yesus Kristus adalah anak Allah yang harus ditinggikan di atas kayu salib. Dan ketika orang memandang kepada salib, percaya kepada Yesus, dia yang seharusnya binasa masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam kerajaan sorga. Semudah itu menerima keselamatan, yaitu dengan percaya kepada Yesus. Banyak orang bilang, mana mungkin semudah itu. Ini adalah hal yang
Nggak masuk akal, kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Seperti 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau engkau memandang kepada karya Kristus di atas kayu salib, engkau diselamatkan. Karena itu percayalah ada kuasa di dalam salib Kristus. Tuhan memberkati. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah yang telah kita ikuti bersama. Kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah dibagikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini serta menerima berkat Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami terus berdoa biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan, pengharapan bagi kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa buat tim gembala kami, Pak Julius Abraham, Pak Rubin Adi, Pak Swito, Pak Suryanta, beserta keluarga mereka masing-masing. Biar Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka, menyertai mereka agar dimanapun mereka boleh berada, mereka tetap menjadi panutan, teladan, dan soko guru bagi banyak orang. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kedoya, Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan apa yang mereka butuhkan, agar mereka senantiasa dapat menikmati hari-hari hidup mereka dengan penuh ucapan syukur. Bahkan Tuhan juga beri kekuatan agar mereka dapat membangun harmonisasi pelayanan dalam keluarga, agar mereka juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan mereka masing-masing. Memberkati bangsa dan negara kami, berdoa buat pemerintahan Pak Jokowi, para menteri, serta jajarannya. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh tetap hidup dengan kuat, tetap beriman, dan tetap setia kepada Tuhan. Biar berkat ini turun atas kita semua. Mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.